Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bismillah. Alhamdulillah kembali bisa melanjutkan pembahasan Mansubatul Asma setelah libur semester 1 dan daurah nggih. Daurah selesai nggih? Enggak selesai. Mungkin nanti dilanjutkan di liburan yang akan datang. Untuk nilai ini ana udah sini nanti bisa diambil. Adakah nilai remedi? Nilai ori nih. Nilai ori insyaallah. Baik, terakhir pembahasan kita adalah di bab maf'ul li ajlih. Nah, insyaallah jazakallahu khair, Pak. Maf'ul li ajlih. Nah, sedikit kita singgung ya waktu itu ya. Masih sedikit di awal-awal kalau nggak salah. Maf'ul li ajlih. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maf'ul li ajlih. Mana di sini? Maf'ul fi. Nah, maf'ul li ajlih. Nah. Di pertemuan yang lalu sebelum kita liburan kita membahas sedikit tentang maf'ul li ajlih, yaitu isim nasab yang terjadi pada jumlah fi'liyah, yang isim nasab ini menjadi sebab apa? Nah, kenapa terjadi fi'il tersebut? Nah, lima hadatsal fi'lu. Nah, kenapa terjadi fi'il tersebut? Nah, kemarin kita baca sampai contoh ya. Contoh sudah atau belum? Belum ya. Nah, kita sampai pada ta'rif, menyinggung sedikit tentang maf'ul li ajlih. Nah, jenengan pernah mendengar pembahasan maf'ul li ajlih ini? Maf'ul li ajlih ini hanya bisa dibuat dari, kan dia kan diambil dari masdar ya kan, isim tapi bentuknya masdar ya kan. Kita lihat di sini contoh-contohnya, tasji'an, ikroman, sama apa, muhafadzatan, ini semua kan masdar ya kan. Pernah mendengar pembahasan bahwasanya maf'ul li ajli itu dari masdar qalbi? Yang pernah belajar atau di kelas 1 dulu? Masdar qalbi maksudnya gini. Kita lihat di sini contohnya, tusraful mukafa'atu tasji'an lil 'amilin. Atau kita masuk ke buku dulu baru nanti masuk ke perinciannya. Baik, kita masuk ke buku dulu aja sambil menunggu yang lainnya. Nah, al-maf'ulu li ajli yang baca Pak Miftah nggih. Monggo. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Al-maf'ulu li ajli ismun mansubun yudkaru ba'da al-fi'li bi bayani sababihi ay yaqa'u fi jawabi lima hadatsal fi'lu mislu tusarrafu al-mukaffatu tashji'an lil amilina. Tasji'an maf'ulun lil ajli mansubun bil fathi. Hadara aliyun ikraman lil muhammadin. Ikraman maf'ulun lil ajli mansubun bil fathati.
Terus asamihu, sadiqu, usamihu as-sadiqu muhafidatan ala muhafadatan ala sodaqatihi. Ya. Terus Muhafadatan maf'ulun lil ajrihi mansubun bil fathati. Oke. Terus al aslu fil maf'ul. Asani al aslu fil maf'uli li ajlihi an yakuna mansuban wa yajuzu jarruhu bil lami wa hina idin lil la yu'rabu maf'ulan li ajlihi bal yakunu al jaru wal majruru Naam. muta'alliqan Nggih. bima qablahu Qablahu. Mithlu tusarraful mukafatu li tashji'il amilina. Hadara aliyun lil ikrami Muhammadin. Hadara aliyun li ikrami Muhammadin. Muhammadin. Nggih. Hadara aliyun li ikrami Muhammadin. Baik, jazakallahu khair kepada Pak Miftah. Baik, kita masuk ke pembahasan yang baru. Kemarin sedikit kita singgung pembahasan yang baru ini, yaitu maf'ul mansubatul asma yang ke berapa ini? Yang kelima ya. Kelima. Nah, maf'ul li ajli. Jadi kita masih di silsilah, masih di serial, masih di runtutan bab mafa'il, bab maf'ul dimulai dari maf'ul bih, maf'ul mutlak, terus kita sekarang di maf'ul li ajli. Tersisa dua. Setelah maf'ul li ajlih ini maf'ul ma'ah dengan maf'ul fih. Nah, maf'ul ma'ah dan maf'ul fih. Kalau maf'ul bih adalah objek, maf'ul mutlak adalah untuk menguatkan, untuk jenis, untuk jumlah. Kalau maf'ul li ajlih ini sebab terjadinya fi'il. Adapun kalau maf'ul ma'ah isim nasab bersamaan dengan terjadinya fi'il. Adapun maf'ul fih kapan dan waktu, di mana dan kapan terjadinya fi'il. Nah, jadi maf'ul li ajli adalah maf'ul, kata beliau di sini, ismun mansubun, isim yang nasab, yuzkaru disebutkan setelah fi'il, berarti terjadi pada jumlah fi'liyah. Libayani sababil fi'li. Isim yang nasab ini menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Nah, kenapa kok terjadi pekerjaan tersebut? Nah, karena suatu pekerjaan tidak mungkin terjadi tanpa sebab ya. Selama orang itu berakal pasti dia melakukan sesuatu ada sebabnya. Nah, sebabnya ini adalah maf'ul li ajli. Nah, kata beliau yaqa'u fi jawabi lima hadatsal fi'lu. Terletak setelah jawaban kenapa kok terjadinya fi'il. Beliau memperjelas, memerinci. Jadi maf'ul li ajli itu ciri-cirinya adalah kenapa terjadi pekerjaan tersebut. Contoh pertama kata beliau, tusarruful mukafa'atu atau tusraful mukafa'atu. Tusarruful mukafa'atu tasji'an lil 'amilina. Gaji-gaji tersebut disalurkan. Kenapa kok disalurkan? Dalam rangka, tambahkan dalam rangka atau agar atau supaya, atau intinya hal-hal yang menjelaskan kenapa kok disalurkan. Nah, ya tergantung dengan bahasa kita yang paling enak yang mana, dalam rangka apakah agar, apakah supaya, atau yang semisalnya. Intinya kenapa terjadinya fi'il tersebut. Gaji-gaji tersebut sudah disalurkan dalam rangka tasji'. Nah, tasji' di sini penting, Pak, ketika kita menganalisa dia maf'ul li ajlih atau bukan. Di sini peran dari ilmu shorof sangat penting. Sangat penting. Tasji' itu dari apa fi'ilnya? Syajja'a yusyajji'u.
Kalau kita tahu dari fiil apa, dari wazan apa, dan tahu terjemahan yang pas, nanti akan lebih mudah bagi kita menganalisa tasjih. Takutnya Ustaz saja itu kan berani Ustaz. Kan shin jim ain itu ya berani Ustaz. Kita kalau salah menganalisa dari tasrifnya nggak ketemu nanti. Meskipun jenengan ngi'rab misalkan alhamdulillah kebetulan ngi'rab bener maf'ul li ajli. Tapi ketika ditanya apa maksudnya nanti melenceng jauh terjemahnya maf'ul li ajli. Dari sisi maknanya sangat penting. Tasjih itu dari syajja'a yusyajji'u tasjih'. Nah, adapun kalau berani, apa berani? Syuja' itu isim fa'ilnya. Kalau masdarnya syaja'ah, syaju'a yasju'u syaja'atan, syuja'atan. Nah, jadi ini berbeda. Jadi kenapa kok disalurkan gaji-gaji tersebut dalam rangka menyemangati para karyawan atau pekerja. Jadi limadza tusarraful mukafa'atu tashji'an lil 'amilina. Tasji'an maf'ulun li ajli mansubun bil fathah. Nah, ana tegaskan lagi untuk mengi'rab karena kemarin di ini masih ada yang i'rabnya kurang lengkap. Masih ada yang i'rabnya kurang lengkap. Jadi lengkapnya itu begini, Pak. Misalkan kedudukannya maf'ul li ajli. I'rabnya apa? Mansub. Tandanya fathah. Jadi 3. Adapun kalau fi mahali nasbin, maf'ul li ajli fi mahali nasbin berarti 2. Jangan hanya kedudukannya saja, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul bi atau isim inna atau khabar kana. Kurang, meskipun benar tapi tetap kurang. Tapi insyaallah pahala dari Allah komplit insyaallah. Niatnya bagus ya, tapi praktiknya juga harus. Nah, ikhlas sama mutabah, Pak ya. Nah, lanjut. Contoh yang kedua. Hadara Aliyun ikraman li Muhammadin. Ali telah datang. Kenapa dia datang? Dalam rangka memuliakan Muhammad. Ikraman. Dari fiil? Naam. Apa? Akramah. Nah, dalam rangka memuliakan. Ikraman maf'ulun li ajli mansubun bil fathah. Yang terakhir usamihu as-sadiqa. Saya samahu yusamihu. Memberi maaf atau toleransi. Ia memberi maaf. Nah, saya memberi maaf teman tersebut. Kenapa kok dimaafkan? Saya memaafkan teman tersebut. Kenapa dimaafkan? Dalam rangka menjaga persahabatan dengan dia. Muhafadzatan ala sadaqatihi. Sadaqah itu persahabatan atau pertemanan. Sadaqah yusadiqu sadaqatan. Nah, sadaqah. Nah. Muhafadzatan maf'ulun li ajli mansubun bil fathah. Nah, kira jelas ini. Ada pertanyaan? Monggo ditanya sebelum ada yang nanya. Bismillah. Kalau Nggih. diawali huruf jar itu maf'ul ajli itu jadinya jika maf'ul ajli atau yang kedua nanti. Ya, poin yang kedua nanti. Nah, misalkan tusarraful mukafa'atu li tasji'il 'amilina, begitu ya. Artinya sama dengan bahasa kita sama. Karena atau dalam rangka, tetapi i'rabnya berbeda. I'rabnya nanti seperti nomor 2 itu jadi majrur meskipun secara makna agar supaya atau dalam rangka. Nah, nanti yang kedua itu, insyaallah. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ini bentuknya selalu masdar. Bentuknya selalu masdar, iya, secara asal ya.
Meskipun di dalam praktek ada, tapi itu sangat jarang, sehingga yang jarang ini tidak bisa dijadikan kaidah baku. Iya, secara asal dari masdar. Kita lihat di buku-buku lain itu syaratnya adalah masdar. Tambahan sebelum ana tanya, di buku-buku lain, di referensi yang lain, di situ ada ketentuannya, ada syarat-syarat maf'ul li ajli. Yang pertama jelas dari masdar. Yang kedua yang ana sempat singgung tadi, apa itu? Iya, masdar qalbi. Masdar qalbi. Masdar qalbi itu apa? Masdar yang dari fiil amalan hati. Jadi fiilnya itu fiil kata kerja dari hati. Kita lihat di sini, ikram memuliakan. Amalan hati. Muhafadzah menjaga. Kalau satpam jelas menjaga dengan fisik. Tapi kalau ini menjaga pertemanan hati. Apalagi tasjian. Jadi masdarnya harus masdar qalbi, Pak. Masdar yang dari fiilnya itu fiil qalbi, sehingga masdarnya masdar qalbi. Contoh lain apa, Pak? Puasa berapa hari lagi, Pak? Berapa bulan lagi ya? Maret ya. Bulan Maret awal, tengah atau akhir? Sekitar 3 bulan, berarti akhir. Akhir berarti ya. Sekitar 3 bulan lagi, iya. 3 bulan lagi. Sering, Pak, hadis-hadis yang di bulan puasa yang familiar semuanya anak kira paham. Contoh dari maf'ul li ajlih ini. Apa itu? Hah? Bukan, ini biasa dibawakan oleh semua penceramah, para dai, para mubaligh. Hah? Iya benar. Puasa dan sholat malam. Apa, Pak, bunyinya? Man shoma ramadhana apa? Itu imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa, ada hadis yang lain juga mangkoma, ya kan? Sama itu pahalanya. Puasa dan sholat malam, koma di situ qiyamul lail ya. Tapi sholatnya namanya tarawih di bulan Ramadan itu sama sholat malam juga, cuman karena dilakukan di awal waktu namanya sholat tarawih dengan tata cara yang kita sudah maklumi. Jadi contoh ini adalah maf'ul li ajlih, Pak. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Sering ketika aku dulu ngasih contoh, ngasih pertanyaan di soal dengan hadis ini, banyak yang terjebak dengan jawaban bukan maf'ul li ajlih, hal. Barang siapa berpuasa dalam keadaan beriman dan dalam keadaan mengharap pahala dari Allah, padahal iman dan wahtisaban di sini adalah sebab dia berpuasa. Kalau sebab, maka jawabannya maf'ul li ajlih. Nah, landasan dia berpuasa itu iman dan ihtisab. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan ya, apalagi ya sampai dia terbiasa dengan maksiat di bulan Ramadan meskipun berpuasa, itu pahalanya ya sangat-sangat sithik ya kan. Bukan karena iman dan ihtisab, karena orang kalau iman dan ihtisab pasti puasanya berkualitas sekali. Nah, sehingga pahalanya langsung dari Allah. Nah, jadi contoh ini adalah contoh maf'ul li ajli. Nah, maf'ul li ajli. Nah, iman di sini masdar qalbi ya, jelas. Ihtisaban juga. Meskipun di sini ihtisaban adalah ataf ya, ataf dari iman. Nah, contoh lain apa, Pak? Contoh lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh lain apa? Masdarnya masdar qalbi, dari fiil yang menunjukkan amalan hati. Monggo ngasih contoh? Atau aku yang ninju aja? Aku ninju aja, Pak Bambang.
Daraba Muhammadun aliyan ta'diban lahu. Apa terjemahannya? Nah, dalam rangka mendidik dia, ya. Nah, daraba Muhammadun aliyan, Muhammad bapaknya, Ali anaknya, ya. Alinya dipukul sama Muhammad oleh bapaknya. Kenapa kok dipukul? Dalam rangka mendidik. Nah, ta'diban lahu. Nah, bukan rangka balas dendam, ya. Kalau balas dendam intiqaman, ya. Intiqaman. Nah. Ya, bagus. Contoh yang kedua dari soh belakang, masnya. Sholatu. Apa? Sholat itu Ibtigha'an mardatillah. Sholat itu ibtigha' mardatillah. Bagus. Saya sholat. Kenapa sholat? Dalam rangka mengharap ridhonya Allah. Sholat itu ibtigha'. Ibtigha' dari fi'il apa, Mas? Ibtigha' dari fi'il apa? Ibtigha dari harga, dari harga, dari fiil ibtagha ya bataghi, ibtaghi. Yang terakhir, Pak Sugeng, belum ketemu fiilnya. Hati banyak, Pak. Hati banyak. Nah, amalan hati banyak. Nah, kayak sekarang jenengan, apa kondisi hatinya? Belum ketemu? Ya, nggak apa-apa. Di sini banyak sekali amalan hati, ya. Takut, benci, cinta, itu semua hati, Pak. Takut, benci, cinta, mengharap. Akal jauhan itu bisa. Hah? Akal jauhan. Akal itu jauhan. Nah, sebenarnya setelah ini aku pengen singgung. Kalau seumpama ada dalam bahasa Indonesia seperti ini, sebab fiilnya itu adalah fiil bukan kolbi. Bagaimana membuat apa? Bagaimana membuatnya? Nah, jadi kita pengen menarik kaidah ke dalam bahasa Indonesia kita. Akal tuh jauhan, saya makan karena lapar. Akal tuh jauhan. Akal tuh jauhan. Limada akal tak? Ya nih jauhan, ya kan gitu jauhan. Dengan mendatangkan apa? Polemik, Pak. Ya bagus. Jadi ngasih contoh tuh bertanya. Klarifikasi, ya. Om kasih contoh sekaligus klarifikasi, betul apa enggak? Sekarang dibalik Ustaz yang suruh jawab. Sebelum Ustaz jawab jenengan, Pak. Karena Pak Sugeng masih masalah. Tadi kan kita sebutkan masdarnya harus dari masdar olbi. Ternyata Pak Sugeng ngasih contoh, saya makan. Lah kenapa kamu makan? Karena lapar. Padahal lapar itu bukan amalan perut, ya. Perut sama mulut dan seterusnya. Bukan amalan hati. Nah, bukan amalan hati. Bagaimana kalau seperti ini? Apakah akal itu jauhan? Jawabannya silahkan. Monggo, dikira-kira. Bismillah. Pak Sugeng juga yang mendatangkan masalah juga pikirkan. Bukan hanya jauhan, banyak, Pak. Karena tadi ingin mendatangkan banyak sekali contohnya. Saya datang ke dapur pagi-pagi, kenapa? Dalam rangka makan dahuluan. Dhahabtu ilal madbah aklan apa? Aklan awalan, sebenarnya bukan awalan, ya. Aklan sabiqun min ghairi. Intinya bagaimana kalau ada apa jumlah atau apa kalimat atau jumlah yang seperti itu, yang kita ketahui bahwasanya masdarnya masdar bukan kolbi. Nah, begitu. Bagaimana caranya?
Monggo Pak, sharing Pak. Bisa atau tidak bisa? Bisa kenapa? Nggak bisa kenapa? Bisa tidak? Monggo Pak. Bismillah. Di dalam referensi-referensi yang ada, maf'ul li ajlihi itu dari masdar. Dan masdarnya sebagaimana kita tadi jelaskan dari masdar qalbi. Masdar qalbi. Lalu bagaimana kalau jumlah itu seperti tadi kata Pak Sugeng. Nah, apakah tidak bisa kita ngomong bahasa Arab dengan bahasa Indonesia yang tadi itu? Tidak bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Nah, cuman karena di sini masdarnya bukan masdar qalbi, tidak bisa kita jadikan uslubnya maf'ul li ajli. Jadikan dia itu susunannya yang masdar tadi itu yang bukan qalbi itu mansub sebagai maf'ul li ajli. Karena maf'ul li ajli itu harus dari masdar qalbi. Terus gimana alternatifnya? Kasihkan aja ini rumus yang kedua ini, poin yang kedua ini dikasih apa? Nah. Dikasih li. Jadi akal tuh apa? Ya akal tuh ruzza li'annani jau'an begitu. Nah. Li'annani jau'an. Atau bisa babi al-ju'. Nah. Bisa babi al-ju' pakai masdar, bisa babil ju'. Nah. Atau susunan-susunan yang lain yang sama secara makna. Tetapi kalau kita ingin memaksakan dia seperti tadi, dijadikan maf'ul li ajli tidak bisa karena tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena syaratnya adalah dari masdar qalbi. Nah. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Insyaallah jelas nggih? Nggih, contoh-contohnya bisa dicari di sini, Pak. Dengan ketik maf'ul li ajli pakai bahasa Indonesia, buka salah satu websitenya banyak sekali. Tadi aku buka itu banyak sekali contohnya, Masya Allah. Bahkan dari Al-Quran ini banyak. Dari Al-Arabiyah, www.arabiainstitute.com ini banyak contohnya sangat variatif. Sehingga menjadikan kita lebih paham dengan banyaknya contoh. Nah, sini banyak contohnya. Ini contohnya usolli, saya sholat dalam rangka bersyukur kepada Allah. Syukron lillahi ta'ala. Usolli syukron lillahi ta'ala. Contoh lain dari Al-Quran. Wa ma tunfiquna. Ini Al-Quran enggak Mas Idat? Wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah. Ada ya? Nah, lanjutannya apa? Wa ma tunfiquna apa? Setelah ayat ini. Masih? Oh, di tengah ayatnya. Nah. Contoh lain ini. Alam taru ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Ini contoh juga dari Al-Quran. Nah, contoh lain ini banyak di sini. Contohnya banyak sekali di website
di Google, nah banyak. Nah. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Kata beliau, al-aslu fil maf'ul li ajli an yakuna mansuban. Secara asal maf'ul li ajli adalah mansub, jelas karena mansubatul asma. Wa yajuzu, dan boleh maf'ul li ajli itu dijer dengan lam. Jadi jenengan ketemu maf'ul li ajli terus di depannya ada lam. Salam Allah berkata. Lam ini lam apa? Lam apa? Lam huruf. Huruf apa? Huruf jer. Maknanya? Kan huruf jar kan banyak maknanya, Pak. Misalkan fi untuk dzarfiyah, bi untuk sebab, ila sampai ghaya. Kalau li di sini maknanya untuk li ajli. Sabab li ajli di sini. Jadi li-nya li ajli. Li-nya li ajli. Wa hina idzin la yu'rabu maf'ulan bih. Dan seketika itu isim yang nasab ini kalau dimasuki oleh huruf jar tadi, maka tidak di-i'rab sebagai maf'ul li ajli. Bal yakunu, akan tetapi dia menjadi jar majrur muta'alliq dengan fi'il sebelumnya. Dia jadi majrur, dia jadi apa? Dia jadi jar majrur. Nah, muta'alliq dengan fi'il sebelumnya. Muta'alliq dengan fi'il sebelumnya. Nah, paham muta'alliq di sini, Pak? Muta'alliq paham di sini? Misalkan jalas tu alal kursi. Alal kursi jar majrur. Muta'alliq dengan fi'il jalasa. Muta'alliq itu apa ya? Ada kaitan dengan fi'il sebelumnya. Misalkan nadhartu ila sama wa fiha tuyurun, misalkan. Nadhartu ila sama, saya melihat ke langit, dan di sana dan di langit ada burung-burung. Nadhartu ila sama jar majrur muta'alliq dengan fi'il nadhara. Itu muta'alliq. Makanya di sini kata beliau, kalau maf'ul li ajli dimasuki oleh lam apa tadi? Iya, lam li ajli, lam jar tapi maknanya li ajli, maka jar majrur di sini menjadi muta'alliq dengan fi'ilnya. Nah, dengan fi'il apa? Dengan fi'il tadi. Contoh, tusarraful mukafa'atu, gaji-gaji itu disalurkan. Kenapa? Untuk memotivasi para pekerja. Li tasji' di sini kan jar majrur. Dia berkaitan atau muta'alliq dengan fi'il apa? Dengan tusarrafu. Karena memang li tasji' ini sebab disalurkannya mukafa'ah. Jadi seperti itu. Jar majrur ini i'rabnya? Jar majrur sini i'rabnya apa? Tidak memiliki i'rab. Tidak memiliki i'rab. Nah. Jadi jangan bingung loh, Ustaz, jar majrur di sini enggak memiliki i'rab, enggak punya. Nah. Kalau dia misalnya ada kana, terus ada jar majrur sebagai khabar kana memiliki i'rab, ya kan? Ya. Inna, terus ada jar majrur menjadi khabarnya inna, menjadi apa? Menjadi khabarnya inna mungkin. Mubtada ada jar majrur mungkin saja sebagai khabarnya mubtada. Tapi kalau di sini dia murni jar majrur muta'alliq dengan fi'il sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ba jar ismi majrur. Allahi mudhaf ilaih, ya kan? Bismillahi ar-Rahmani badal majrur, terus ar-Rahimi. Ini kan jar majrur, ya kan? Muta'alliq dengan fi'il apa? Pernah enggak membahas masalah bismillahirrahmanirrahim? Kan tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Nanti ditanya, orang kalau paham nahwu, paham bahasa Arab lah, ini tiba-tiba muncul jar majrur, enggak akan mungkin, pasti ada muta'alliq dengan fi'il sebelumnya. Apa Pak fi'ilnya? Tergantung jenengan bismillah untuk apa. Misalkan ana mengajar bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa bismillah? Asyrab, sebenarnya ada asyrabu bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam satu hadis meskipun secara sanad itu dhaif, tapi secara makna banyak sekali dikuatkan dengan apa? Dengan dalil-dalil yang lain. Setiap perkara yang tidak dimulai, setiap pekerjaan perkara, apalagi perkara besar yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ya kurang berkah, begitu Pak, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu
Ada muta'aliknya dibuang apa? Ya tergantung mau mengerjakan apa. Jangan ngaji bismillahirrahmanirrahim ya aqra'ul Quran. Nah, jadi seperti itu. Aku juga baru-baru paham Pak, muta'alik itu ketika Syekh yang dari Lipia, Ustadz dari Lipia itu dokter siapa? Dokter siapa? Dokter yang ngajar nahu di Lipia itu lupa. Yang dulu kita ngadakan daurah untuk pelatihan Arabia Baina Yaday gitu. Setelah dijelaskan beliau, oh seperti itu Ustaz. Baru tahu memang jarang dibahas. Seperti itu muta'alliq. Contoh yang kedua, hadara Aliyun li ikrami Muhammadin. Ikram di sini majrur dengan lam jar. Nah, muta'alliq dengan fiil apa, Pak? Dengan fiil hadara. Dengan fiil hadara. Jangan baca aja i'rab Quran itu ketika menemukan jar majrur dan dia tidak memiliki i'rab misalkan khobar fi mahalli, intinya tidak memiliki i'rab fi mahalli, pasti dia dikatakan muta'alliq bima qablahu, muta'alliq. Begitu. Nah. Atau i'rabnya bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka. Ada enggak keterangannya? Muta'alliq dengan apa nanti? Seperti ini. Ternyata selesai ya. Masya Allah. Setengah apa ini, Pak? Setengah halaman. Maf'ul li ajli setengah halaman. Nah. Muta'alliq itu bisa diartikan melengkapi gitu, pelengkap. Mana ya? Kalau dikiaskan dengan bahasa kita, kalau di bahasa Indonesia pelengkap gimana? Ya untuk mendekatkan pemahaman aja mungkin begitu ya. Mungkin begitu. Allahu a'lam. Nah. Muta'alliq. Nah. Lanjut. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada kita lanjutkan ke maf'ul yang keempat ya. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Naam. Baik, yang baca nggih, Bapak yang paling kanan, monggo. Bismillah. Bismillah. Wa qala al-mu'allif al-maf'ulu ma'ah. Al-awwal al-maf'ulu ma'ah ismun mansubun yuzkaru ba'da wawin bima'na ma'a lidalalati ala musahabah mithlu sirtu wan nila sirtu wan nila. Al-wawu wawul ma'iyah, an-nilu maf'ul ma'ah mansubun bil fathati, istaiqatu wa taghridat tuyuri. Al-wawu wawul ma'iyah, taghrida maf'ulun ma'ah mansubun bil fathah. Nggih. Lanjut, malhudatun sedikit ya. Malhudatun yura'a adamul khalti baina wawil atfi wa wawil ma'iyah. Fa wawul atfi tufidu ishtiraka ma qablaha wa ma ba'daha fi nisbatil hukmi ilaihima, mithlu hadara Muhammadun wa Hasanun. Al-wawu wawul ataf, amma wawul ma'iyah fa innaha la tufidu ishtiraka ma qablaha wa ma ba'daha fil hukmi bal
tadullu alal musahabati mithlu hadara Muhammadun wa ghuruba syamsi al-wawu wawul ma'iyah. Nah, al-wawu wawul ma'iyati. Nah, jazakallahu khair Pak Bian. Baik, mansubatul asma yang keempat yaitu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ahu. Nah. Kata beliau di sini maf'ul ma'ah adalah isim yang nasab, masih mansubatul asma. Yang isim nasab ini disebutkan setelah wawu, Pak. Jadi ada isim nasab terjatuh setelah wawu, huruf wawu. Padahal huruf wawu banyak, Pak. Huruf wawu banyak. Dan wawu di sini adalah ya huruf. Nah, huruf. Nah, huruf di sini huruf. Nah. Tetapi wawu di sini maknanya kata beliau bimakna ma'a lidalala 'alal musahaba. Wawu di sini bukan wawu atof, tetapi wawu yang menunjukkan bersamaan. Ana ulangi lagi. Maf'ul ma'ah di sini adalah isim yang nasab terjadi pada fi'il. Jumlah fi'il atau ismiyah, Pak? Fi'iliyah atau ismiyah? Fi'iliyah. Jadi ada sebuah kejadian, ada sebuah fi'il, misalkan ustadz datang, murid pergi, turun hujan. Intinya terjadi fi'il. Nah, ketika terjadi kejadian tersebut berbarengan ada kejadian yang lain. Hujan sedang turun bersamaan dengan sambaran petir. Jadi ada kejadian hujan turun bersamaan di sini wawunya. Bersamaan ini adalah wawunya. Jadi waktunya itu sama, bersamaan. Berbeda dengan wawu atof karena nanti hampir mirip dengan wawu atof, berbeda nanti. Makanya beliau setelah itu menjelaskan perbedaan antara wawu ma'iyah dan wawu atof. Nanti semakin jelas insyaallah ketika sudah masuk ke contoh. Jadi bersamaan dengan hujannya turun itu terjadi apa? Petir. Nah, kalau seumpama wawu di sini wawu atof, Pak, nanti petirnya itu turun juga. Hujan turun dan petirnya itu turun juga. Nah, tapi kalau hujan turun bersama dengan petirnya turun enggak? Enggak. Jadi wawunya di sini adalah wawu ma'iyah. Jadi wawunya di sini perlu kita perhatikan, dan dalam sisi makna itu sangat berbeda jauh. Sangat berbeda jauh. Nah, jadi seperti itu. Contoh aja. Sirtu, saya berjalan. Apa di sini fiilnya? Berjalan. Siapa yang berjalan? Saya, kita. Nah, saya berjalan ini bersamaan dengan sungai Nil. Apakah Nilnya juga berjalan seperti kita? Enggak. Paham enggak di sini, Pak? Contoh yang kedua lebih jelas. Saya bangun tidur. Jelas di sini bersamaan dengan taghridat tuyur. Taghrid itu apa? Kicauan ya. Nah, kicauan burung. Jadi ketika kita bangun tidur bersamaan dengan kicauan burung. Nah, kalau sama wawunya wawu atau saya bangun dan kicauan burung juga bangun, kan nggak nyambung. Triknya begini cara membuatnya. Kita buat jumlah fi'liyah. Buat jumlah fi'liyah dulu Pak Saad. Entah fi'ilnya muta'addi, lazim, terserah. Dikasih jar majrur, intinya ada jumlah fi'liyah. Nanti kita tambahkan apa? Ma'iyah. Maf'ul ma'ah. Adhabu. Kemana? Ilal madrasati. Adhabu ilal madrasati. Saya sedang pergi ke madrasah. Terus ketika beliau pergi madrasah bersamaan dengan apa? Terjadi sesuatu apa? Ketika beliau pergi matahari terbit. Jadi kepergian beliau tadi bersamaan dengan terbitnya matahari. Tambahkan wawu, terus terbitnya matahari. Jenengan pikirkan Pak, terbitnya matahari. Matahari apa? Asyams. Terus jenengan PR-nya adalah terbit.
terbit, jenengan ingat apa masdarnya dari terbit. Nanti idofahkan. Begitu triknya kalau pengen mudah. Kan sudah tahu matahari, terbit apa? Tulu, tola ayat tuluan. Nanti adhabu ilal madrasati wa tulu asyamsi. Iya, seperti itu triknya. Wa tulu asyamsi. Itu wawunya sudah menunjukkan ma'iyah bersamaan dengan terbitnya matahari. Nah. Lanjut. Contoh Mas Ilham ge. Yang Ilham yang mana? Oh enggak, Mas Ilham. Buat jumlah fi'liyah, Mas. Buat jumlah fi'liyah. Monggo. Monggo. Jitu, saya datang. Ya. Saya datang. Saya datang bersamaan dengan tangisan anak kecil. Saya datang bersamaan dengan anak kecil sedang menangis. Tapi jangan terpengaruh anak kecil sedang menangis, berarti ya beki. Jitu wa yabki atiflu. Misalkan, jitu wa yabki atiflu. Bagus ini. Kita tulis biar muncul masalah, biar tidak ngantuk. Nah. Ini wow apa ini? Wow banyak, Pak. Nah. Wow sangat banyak. Nah. Ini ada contoh dari Mas Ilham. Jitu. Saya datang. Terus waya begitu flu. Begini, Mas. Contoh dari anak. Nah. Ji itu saya datang terus ada waw, waya bagi atiflu. Apakah di sini wawnya waw ma'iyah? Waw apa, Pak? Waw atof. Saya datang dan anak kecil sedang menangis. Atof? Kalau misalkan Ja'a Muhammadun wa Aliyun atau iya. Kalau ini wow hal salah juga. wow bingung. Wow aja bikin bingung, Pak ya. Bahasa Arab. Wow banyak, Pak ya. Nah. Ya, ini adalah atof. Yang atas juga atof. Atas juga atof, tapi atof jumlah. Atof jumlah, Pak. Nah, ini kalau ini atof kalimat, ya, atof kata. Kalau ini atof jumlah. Nah, nggak memiliki i'rab. Kalau ini memiliki i'rab, jelas ini ikut ke ini. Tapi kalau atas jumlah fi'liyah ini tidak memiliki i'rab. Nah, atof kaji itu fa'il, berarti ini fi mali raf'in. Tidak, jumlah ini tidak memiliki atof. Nah, karena ini atofnya ke jumlah ini. Ini atof jumlah namanya. Kalau ini jumlah ini tidak memiliki i'rab, berarti ini juga tidak memiliki i'rab. Kenapa kok tidak memiliki i'rab? Pernah mempelajari macam-macam jumlah yang memiliki i'rab, jumlah yang tidak memiliki i'rab? Belum ya? Iya, belum. Di buku ini ada di jilid kedua. Karena ini jumlah ibtidaiyah. Salah satu jumlah yang tidak memiliki i'rab namanya jumlah ibtidaiyah. Ini jumlah ibtidaiyah. Jumlah di awal, ya di awal kalimat, nggak memiliki i'rab. Nah, karena ada jumlah yang memiliki i'rab yang kita sudah pelajari kemarin itu banyak sekali. Baik, terus gimana saat kalau kita ingin mengatakan saya datang berbarengan dengan anak kecil itu sedang menangis? Jitu wa. Jangan lupa ini dimasdarkan. Nanti ini dimudhaf ilaihkan. Jitu wa
Buka atif. Iya, setiap bulan puasa kita berbuka-buka. Di Indonesia buka itu nggak membatalkan puasa ya. Apa? Buka ya. Menangis kalau orang Arab buka itu menangis. Indonesia buka membatalkan puasa. Nah, iftar. Jadi ini jenengan jadikan masdarnya, Pak. Nah, begini. Jitu wa buka atifli begitu. Saya telah datang berbarengan dengan jadi anak kecil menangis ini berbarengan dengan kedatangan kita. Begitu. Wawunya ini menjadi waw. Nah, hanya waw membedakan makna. Hanya satu kata membedakan makna. Nah. Kalau begini, jitu saya datang, wa ana abki. Saya yang menangis. Jitu wa ana abki. Saya datang dan saya menangis. Kayak gini, contoh dari ana. Ada contoh di imtihan kayak gini ya, Pak. Kayak gini. Di Eropa. Apa ini, Pak? Wow, apa ini? Wow ataf salah. Belum kita pelajari ya. Ini adalah wow hal. Ya. Iya. Wow hal. Saya datang dalam keadaan saya hal sudah atau belum, Pak? Sudah ya? Oh, berarti sudah lupa ya. Sudah atau belum? Oh, sudah di muhtarot. Contohnya gak kayak gitu. Memang contoh menjadi salah. Belum ya. Di mulakhos belum. Yang dari anak belum. Tapi yang dari muhtarot sudah. Hal ini, Pak. Hal ini. Ini wawunya waw hal. Kalau di muhtarot contohnya apa? Apa hal? Contoh hal yang dari jumlah baik ismiyah atau fi'liyah apa, Pak? Saro tiklu yabki. Itu yang jumlah fi'liyah semua. Istiqatu wa syamsu tawli'atun. Istiqatu wa syamsu tawli'atun. Nah, itu yang hal dari apa? Dari jumlah ismiyah. Ya, berarti monggo. Memang belum anak ajarkan. Nah, kalau sudah anak ajarkan, hujahnya udah tersampaikan. Memang ada beberapa trik untuk hal yang dari jumlah, baik ismiyah sama fi'liyah. Kalau nanti kita sampai insya Allah. Nah, nanti ada triknya. Salah satunya seperti ini. Hanya ingin menekankan bahwasanya wawunya di sini bukan wawu ma'iyah. Di sini adalah wawu hal. Nah, sehingga ini i'rabnya adalah jumlah mubtada khabar. Di sini i'rabnya adalah fi mahalli nasbin hal. Jitu ana abkina. Saya hapus ya, takut jenengan menganggap ini sebagai wawu hal. Padahal wawu hal wawu ma'iyah padahal bukan. Nah. Monggo, ada pertanyaan atau tidak? Contoh-contoh yang lain. Gimana? Selain masdar menggunakan isim jamid. Nah, masdar itu isim jamid. Isim jamid ada dua, masdar sama isim dzat. Maksudnya selain masdar pakai isim dzat begitu ya. Kayak anil begitu ya. Sirtuan nila begitu ya. Memang ketika setelahnya itu isim jamid, isim dzat seperti nil di sini, mungkin di orang Arab ya takbirnya atau ungkapannya itu ketika dia mengatakan saya berjalan beriringan dengan sungai Nil, mereka paham bahwasanya wow di sini adalah wow
waw ma'iyah. Sedangkan di kita, di dalam bahasa kita, lah bersama dengan nil, nilnya ngapain ya gitu kan? Sehingga memunculkan gimana ya, kok nggak terlalu masuk kalau wawunya waw ma'iyah. Kalau yang kedua wa tagridat tuyur, jelas tuyurnya itu berkicau ya kan? Jadi kejadian ini berbarengan dengan kejadian itu. Kalau yang ini saya berjalan beriringan dengan ngapain nilnya kan begitu Pak ya. Ternyata kalau orang Arab kayak ini biasa. Ya berbarengan dengan sungai Nil memang begini, wawunya waw ma'iyah. Iya, makanya di terjemahan itu saya berjalan tadi di website ini apa? Bagus terjemahannya. Katanya di sini ana sairun, saya berjalan, ana sairun, sari siru sairun. Sopo? Oh ya. Ya main dulu di luar. Aduh, datang. Iya. Oh iya main dulu jalan. Udah main dulu di luar sama adiknya. Nanti aku pulang bentar lagi. Oh di sini aja, ya di sini aja. Ya di sini aja. Ya. Kalau di buku ini, ana sairun, saya berjalan beriringan atau saya berjalan sepanjang sungai Nil. Ana sairun wan nila. Saya berjalan sepanjang sungai Nil. Contoh lainnya seperti itu di sini. Contoh lain, saya berjalan beriringan dengan bulan. Seakan-akan bulan itu juga berjalan mengiring kita karena dia adalah makhluk Allah yang besar. Begitu juga dengan sungai Nil begitu panjang ya. Jadi seperti itu. Ya mungkin begitu Pak. Ketika mereka orang Arab berjalan Pak ya. Sirtu wan nila. Kok kayaknya Nil berjalan juga? Oh berarti fiilnya begitu Pak. Seakan-akan komar Nil itu juga berjalan karena dari saking apa? Lebih besar dan panjangnya. Dia selalu mengiringi kita. Oh gitu. Nah, cahayanya ikut terus begitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, mana uminya? Gue di luar dulu. Pulangin nanti sama Abi. Ya seperti itu Pak. Nah, untuk waw ma'iyah. Nah, waw ma'iyah. Tadi triknya seperti itu Pak ya. Jadi datangkan waw dan buat masdar dari fiil tersebut terus idhofahkan kepada isimnya. Misalkan saya belajar bersamaan dengan saya minum kopi, sambil minum kopi. Saya murojaah atau begadang sambil minum kopi. Apa begadang? Begadang untuk murojaah apa ya? Hah? Sahartu lailan wa apa? Apa masdarnya? Wa syarbal qahwati. Begitu Pak. Sahartu lailan wa syarbal qahwati. Begitu. Wa syarbal qahwati. Kalau syarbal qahwati kan berarti belum kelihatan siapa fi'il yang minum kopi siapa. Sudah jelas dia siapa fi'ilnya tadi kata kerjanya. Jadi tetap kayak nyambung dengan Iya. Masih nyambung. Sambil minum kopi. Nah. Syarbal qahwati, iya dia mudhaf. Qahwanya mudhaf ilaih. Ingat jangan sampai mengirab sahartu lailan wa syarbal qahwati. Syarba mudhaf. Wah, jangan. I'rabnya apa? Iya, maf'ul nah, enggak terima kalau mudhaf. Kan qahwati mudhaf ilaih. Iya, dia tapi maf'ul mahir. Nah, seperti itu. Contoh lain Pak, banyak Pak, insya Allah banyak. Di Google banyak. Nah, jenengan ketik contoh maf'ul ma'ul banyak sekali. Nah, oke. Saya begadang bersamaan dengan dia minum kopi gitu Pak. Saya begadang bersamaan dengan dia minum kopi. Bersamaan dia minum kopi, bagus. Iya bagus pertanyaannya.
Ya, ana lempar dulu ke ana lempar dulu ke jenengan sebelum ana jawab. Ya nggak apa-apa, nah. Karena tadi Ustaz wasyarbul qahwa kata Mas Idat, lo yang minum siapa? Ya tadi ini yang bilang itu siapa? Kalau ana berarti ana. Pak Sugeng nimpalin, Ustaz dia yang minum kopi. Dia yang minum kopi. Nah, bagus pertanyaannya. Minum. Kalau misalkan bukan dia, misalkan Ahmad, Fatimah atau Muhammad gimana? Nah, Anda tulis saja biar semakin jelas permasalahannya ya. Saya begadang, sahartu. Laila. Nah ini. Di sini ada qahwa Pak ya, qahwa. Qahwa. Di sini ada tinggal sedikit Pak. A, B, C, D. Saya kasih clue ya. Atau jenengan aja mikir dulu. Isai dulu. Gak usah pilihan ganda. Apa di sini titik-titiknya? Sahartu lailan wa huwa, begitu. Sahartu lailan wa huwa syaribu qahwatan, begitu. Hah? Jangan lupa ini masdar ya. Kalau seumpama ini bukan isim domir, isim dohir, misalkan Ahmad, berarti di sini Ahmad atau Muhammad. Begini. Sahartu lailan wa syarba Muhammadin qahwatan. Ini jadi maf'ul bih karena ini beramalan seperti fiilnya. Nah, ada gambaran Pak Sugeng ganggu. Sekarang jenengan Pak. Kalau dia berarti iya, berarti gimana bunyinya? Wasyar syarbahu. Nah, syarbahu qahwatan. Begitu. Hah? Bunyinya mungkin di sini ada ininya. Gak mungkin tiba-tiba. Ya. Tapi kalau jenengan sudah kayak gini, contohnya Masya Allah, ketika imtihan, contohnya kayak gini, anak gak tanya ilain yarji'hu, ya kan? Karena ini saya. Kok ada pelaku lain? Nah, seperti itu. Nah. Oke, pertanyaan lain silahkan. Sebelum kita masuk ke perbedaan antara waw ma'iyah dan waw atof. Nah. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Yuro'a kata beliau perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Adamul khulti, tidak tercampur antara waw ataf dan waw ma'iyah. Agar diperhatikan agar tidak tercampur antara waw ataf dan waw ma'iyah. Kenapa? Karena sama-sama waw dan hampir mirip. Nah, fawawul atfi kata beliau, waw ataf itu fungsinya ishtirak, menggabungkan antara yang sebelum waw ataf dan yang setelah waw ataf dalam masalah hukum. Maksudnya begini Pak. Nih, dhahaba Muhammadun. Terjemahannya Muhammad telah datang. Nah, kita ingin menambahkan selain Muhammad dia juga datang. Ali misalkan. Jangan nggak usah Pak. Dhahaba Muhammadun wa dhahaba Aliyun aidon misalkan. Kepanjangan. Meskipun waw ataf juga. Kepanjangan kita mendatangkan ini dan ini kepanjangan. Nah, langsung aja dhahaba Muhammadun wa Aliyun. Jadi waw di sini tufidu memiliki fungsi ishtirak ma qabla ha wa ma ba'da fil hukmi. Jadi antara ini dan ini sama-sama memiliki hukum datang. Begitu maksudnya. Tufidu ishtirak ma qabla al waw wa ma ba'da al waw
fi nisbatil hukmi ilaihima. Jadi ini sama ini, keduanya ini sama-sama datang. Itu wawu atof. Monggo. Terus beliau memberikan contoh mislu hadara Muhammadun wa Hasanun. Muhammad dan Hasan sama-sama datang. Ketahuan nggak siapa yang duluan, Mbak? Hah? Ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Intinya sama-sama datang. Nah, jadi tidak bisa kita ketika ada wawu di situ, oh yang datang Muhammad duluan. Kenapa? Karena dia disebutkan dahuluan. Kemudian Hasan nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena di situ pakai wawu. Wawu di sini hanya menggabungkan antara yang sebelum dan sesudahnya. Berbeda kalau misalkan summa dan fa. Hadara Muhammadun fa aliyun. Hadara Muhammadun summa aliyun, itu berbeda. Kalau summa sama fa itu jelas. Yang duluan yang pertama. Fa juga begitu. Meskipun fa itu lebih dekat durasinya. Tapi kalau waw tidak bisa. Nah. Adapun amma wawul ma'iyah, adapun waw ma'iyah kata beliau la tufidu ishtiraka ma qablaha wa ma ba'daha fil hukmi. Kalau waw ma'iyah ini mana tadi? Ini enggak seperti ini, jelas. Wong ini memiliki fiil tersendiri, ya kan? Ini memiliki fiil tersendiri. Jadi waw di sini fungsinya bersamaan kejadian ini terjadi ini. Nah, bukan ini sama-sama terjadi dalam satu waktu, tidak. Ini dua kejadian ini terjadi dua kejadian yang berbeda. Cuma waktunya yang beriringan atau bersamaan. Jadi kata beliau amma wawul ma'iyah fa innaha la tufidu ishtiraka ma qablahu ma bada fil hukmi bal tadullu 'alal musahabah. Mislu hadara Muhammadun, Muhammad telah datang berbarengan dengan terbitnya, terbit atau tenggelam? Ghurub. Nah, dengan tenggelamnya matahari. Wa ghurubasy syamsi. Nah. Seperti itu. Itu adalah maf'ul ma'ah. Nah, sampai sini ada pertanyaan silahkan. Terakhir maf'ul fi, insyaallah pertemuan yang akan datang. Maf'ul fi ini insyaallah lebih mudah tentang waktu dan tempat terjadinya fi'il. Nah, dan tempat terjadinya fi'il. Nah. Mau minum teh ya? Enggak. Nah. Ini di WA berkali-kali sama teman dari Jamiah As-Soffa yang Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali yang dari Mesir itu kan buka cabang tapi masih online, Pak. Ini bagus untuk jenengan meskipun apa ya? Ya kalau dari si ijazah mungkin masih dipertanyakan, tapi kan ini gratis untuk memurojaah, bukan murojaah ya. Tingkatan lanjutan ini. Jadi nanti jenengan belajar usul fikih, tafsir dan seterusnya. Itu online ya, tapi memang istiqomahnya berat memang. Berat. Banyak teman-teman ustaz-ustaz itu ya untuk memurojaah, belajar usul fikih lagi, tajwid dan seterusnya. Ya seperti belajar dan memang terstruktur dari sana. Jadi yang di Mesir itu yang Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali itu buka juga cabangnya ini, tapi masih online ini. Bekasi atau mana ya? Jamiah As-Soffa. Program kuliah S1 ilmu syar'i. Nggak tahu dari sisi ijazahnya, yang penting S1 katanya. Nah, jadi kan kalau mau ikut kayak gitu Masya Allah, tapi jelas memang harus istiqomah. Nah, dan biasanya kalau gratis kayak gini ya untuk istiqomahnya dan lain-lain susah. Teman-teman anak yang sudah semester berapa ini? Banyak itu. Semester 3, semester 5 banyak. Istiqomah itu juga susah. Oh iya, susah. Lebih susah lagi. Susah lagi. Biasanya kalau gratis-gratis kayak gini memang banyak protolnya. Nah, tapi memang kalau dari sisi murojaah Masya Allah. Kalau kayak jenengan mau ikut silahkan. Kalau bisa ada kawan sambil biar lebih banyak istiqomahnya, biar kan ada kawan. Apalagi ada musyrik lebih bagus. Nah,
Tapi jelas nanti berbahasa Arab, audionya berbahasa Arab, mungkin ada videonya, mungkin dalam sebulan sekali ada zoomnya dengan syekhnya dan seterusnya. Ini bagus ya. Bagus daripada tidak apa-apain ya. Susah saat awal-awal, iya biasanya awal-awal susah Pak. Nah, susah. Bagi yang bahasa Arabnya masih belum kuat, tapi nanti akan termurojaah, masya Allah, akan terasa. Hah? Nggak ada. Ini kalau nggak salah sebelum corona angkatan awal aku daftar. Tapi waktu itu nggak. Waktu itu daftar. Terus kemarin diajak sama temen, Lutfi ayo, aneh yang ngajak. Temen sudah daftar, aku belum daftar. Gimana Lutfi? Anu lupa. Ini ada WA lagi adminnya, kan nyimpen nomornya. Sekarang yang jauh, yang online Lipia kayaknya sudah tutup ya? Sudah tutup ya? Atau masih? Sudah tutup ya? Ya sudah tutup. Sudah nggak ada lagi ya? Iya. Terakhir bayar 600 ya? Nah, dulu awal-awal gratis ya? Tapi memang awal-awal itu memang kayak Lipia awal gratis karena banyak yang menyepelekan, biasa kalau gratis kayak gitu. Akhirnya diminta berbayar biar semakin ya dalam rangka menyemangati mengeluarkan duit ya 600 per semester ya kan. Dia mikir-mikir. Sekarang udah ditutup jarak jauh. Ketika ujian biasanya ke Lipia Jakarta atau Lipia Surabaya kalau bukan. Sudah tutup ya. Dulu ada temen itu online ya nggak kayak offline. Bahasanya susah. Apa yang dipakai syarah gitu tahwi ya kan bahasanya susah, angil Pak. Apalagi ada ilmu kalamnya. Ini maksudnya gimana saat ini maksudnya begini-gini. Angil ya. Kayak mau protol anaknya ini. Gak usah lanjut aja, tapi nilainya rendah enggak apa-apa. Ya seperti itu. Tapi secara umum ya bagus. Tapi lebih bagus lagi ya offline tatap muka. Karena ilmu itu memang secara asal talaki ya, langsung. Baik sampai sini aja, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Maf'ul fih insyaallah. Untuk nilai silahkan dicek sendiri ya. Nah, kalau ada yang kelebihan nilai bisa di kalau yang kurang juga nanti meskipun mungkin sudah dicetak sama Mas Agus sih. TU-nya Matil Mina. Tayyib wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.